Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih dari kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik. Walaupun saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, untuk teman-teman semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Bengkulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Diwal Wajri, NPM C1C018132. Saya Sabrina Fania dengan NPM C1 C18082. Saya Aisyah Alifia Fitri dengan NPM C1C018157. Saya Obed Erfrando Sarumpait, NPM C1C088194. Nah, sebelumnya saya perlu ingatkan, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Bapak Madani Hatta SE MSI AKSIE. Jadi, dalam video kali ini kami akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama tentang perubahan kepemilikan dari aktivitas entitas induk dan entitas anak, serta perdagangan internasional dan transaksi valuta asing, dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan yang menggunakan valuta asing. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini dan membutuhkan beberapa pemahaman mengenai materi yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa menonton video ini sampai dengan selesai. So, enjoy the watching video. Bab 8, isu seputar konsolidasi. Bagian yang ingin saya bahas yaitu adalah perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dapat berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki akibat entitas induk, membeli atau menjual saham entitas anak secara signifikan, dan mengakibatkan diperolehnya atau hilangnya pengendalian. Dalam PSAK 65 tahun 2014, keuangan konsolidasian menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui sebagai laba rugi. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk juga dapat tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki sehingga tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak dan diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Apa itu transaksi ekuitas? Transaksi ekuitas adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, tetapi langsung diakui sebagai ekuitas. Selanjutnya, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas induk, seperti membeli kepemilikan tambahan atau menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Kita ambil contohnya. Untuk contohnya, perusahaan perkebunan di Indonesia yang mengalami perubahan hak kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan adalah PT Perkebunan Nusantara. Diketahui bahwa PT Perkebunan Nusantara memiliki anak perusahaan, antara lain, untuk contohnya, pabrik alkohol dan spiritus Kabupaten Rejang Lebong, pabrik karung Kota Bengkulu, rumah sakit Bengkulu, rumah sakit Rejang Lebong. Itu untuk contohnya saja. Dan apa yang saya uraikan tadi, bahwa kepemilikan PT Perkebunan Nusantara terhadap anak perusahaannya bisa saja mengalami perubahan apabila ketentuan-ketentuan atau hal-hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara. Sebagai contoh, bahwa pabrik alkohol dan spiritus Kabupaten Rejang Lebong tadi bisa menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara dikarenakan melakukan pembelian saham lebih dari satu kali. Namun hak kendali atau kontrol diperoleh saat pembelian saham tahap pertama. Untuk selanjutnya, entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga.
Entitas induk dapat menambah bagian kepemilikannya atas entitas anak. Jika sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian, maka penambahan bagian kepemilikan tersebut tidak mengubah substansi pengendalian entitas induk. Menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Yang sudah saya jelaskan tadi, transaksi ekuitas adalah transaksi dengan kepemilikan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dalam kasus ini, banyak bagian kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas induk mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar dan mengatribusikannya kepada pihak pemilik entitas induk. Untuk selanjutnya, entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Entitas induk juga dapat menjual bagian kepemilikannya atas entitas anak, di mana sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian. Akibat penjualan tersebut, substansi pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, misalnya kepemilikan 80% menjadi 60%. Dalam PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Untuk selanjutnya, perubahan kepemilikan akibat aktivitas entitas anak. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak, seperti membeli saham treasury dari entitas induk atau pihak lain dan menerbitkan tambahan saham atau right issue kepada entitas induk ataupun pihak lain. Jika right issue tersebut dibeli oleh entitas induk secara proporsional, maka tidak terjadi perubahan atau komposisi kepemilikan pada entitas induk, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi muka bab ini. Selanjutnya, entitas anak menerbitkan tambahan saham pada entitas induk. Entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendali akan tetap ada karena peningkatan kepada entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada entitas induk.
selanjutnya, entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Selain kepada entitas induk, entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan naik. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas tadi. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ucapan, saya minta maaf. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman sekelompok saya. Nah, di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari seluruh abad sebelumnya mengenai perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perubahan kepemilikan itu terjadi karena dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas pada entitas induk, dan yang kedua, akibat aktivitas pada entitas anak. Untuk aktivitas pada entitas induk itu terjadi karena dua aktivitas. Yang pertama, entitas induk mengakuisisi saham dari pihak ketiga, dan yang kedua, entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Sedangkan untuk perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak terjadi karena 4 aktivitas. Yang pertama, entitas anak menerbitkan tambahan saham baru kepada pihak entitas induk, dan yang kedua, entitas anak menjual tambahan saham baru kepada pihak ketiga, dan yang ketiga, entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk, dan yang keempat, entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Di sini saya akan menjelaskan entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Nah, di sini perubahan kepemilikannya itu bukan karena entitas anak menerbitkan tambahan saham baru, melainkan entitas anak membeli kembali atau menarik sahamnya yang beredar sebagai saham treasury. Saham ditarik ini berasal dari entitas induk. Kita misalkan saja, PTA mempunyai saham di PTB itu sebesar 750.000 lembar, dan jumlah total saham biasa yang beredar dari PTB itu sebesar 1 juta lembar. Dan di sini berarti PTA itu mempunyai 75% saham yang beredar di PTB. Dan PTA di sini dianggap sebagai entitas induk perusahaan B. Sedangkan sisa saham yang beredar tadi yaitu sebesar 25% itu dimiliki oleh PTC sebagai pihak ketiga. Lalu pada tanggal 2 Februari, PTB ini membeli atau kembali saham yang dia punya dari PTA sebesar 150.000 lembar. Hal itulah yang dinamakan dengan saham treasury atau tidak beredar. Konsekuensinya, jumlah saham PTA atas saham PTB ini menjadi turun yang sebelumnya 750.000 lembar menjadi 600.000 lembar. Sedangkan saham yang dimiliki PTC ini tetap sebesar 250.000 lembar. Karena jumlah saham yang tadi yang beredar turun, maka otomatis juga persentase kepemilikan yang dimiliki oleh PTA atas saham PTB ini juga turun. Yang sebelumnya 600.000 lembar menjadi 800, yang sebelumnya itu 750.000 lembar jadi 600.000 lembar dibagi dengan total saham beredar sekarang itu 850.000 lembar, sehingga didapatlah 70% saham kepemilikan PTA atas PTB. Nah, sedangkan untuk pihak non pengendali atau pihak ketiga, nah di sini PTC itu persentase kepemilikannya itu juga berubah, dan dari 25% menjadi 30%, dan di sini naik persentase kepemilikannya. Sedangkan untuk aktivitas yang terakhir yaitu entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga atau non pengendali. Di sini perubahan kepemilikannya itu yang mana ada konsekuensinya. Untuk pihak entitas induk
tentunya akan meningkatkan persentase kepemilikan sahamnya. Sedangkan untuk pihak non pengendali atau pihak ketiga, persentase kepemilikannya juga menjadi turun. Karena apa? Saham treasury yang dibeli atau yang saham beredar yang ditarik kembali oleh pihak entitas anak ini adalah saham yang berasal dari pihak non pengendali atau pihak ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuisisi pada periode interim. Kita ketahui bahwa akuisisi saham dilakukan oleh entitas induk itu terhadap entitas anak dilakukan pada saat awal atau akhir tahun. Namun sebenarnya dalam prakteknya akuisisi saham itu dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun. Hal inilah dikenal dengan nama periode interim. Dalam perlakuannya sendiri, akuisisi pada periode interim ini memiliki dampak pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada PSAK 65 tahun 2014 dinyatakan bahwa entitas induk itu memasukkan penghasilan anak dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian mulai dari perolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak. Kita contohkan, perusahaan A mengakuisisi saham atas perusahaan B sebesar 80%. Itu terjadi pada tanggal 1 April. Nah, kemudian PT A ini menyusun laporan keuangan konsolidasiannya itu pada tanggal 31 Desember. Nah, jika kita mengacu pada PSAK 65, maka PT A ini menyusun laporan keuangan konsolidasinya itu dengan mengkonsolidasi data dari PT B. Adapun data yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasiannya itu yaitu penghasilan dan beban PT B dari tanggal 1 April sampai 31 Desember. Karena apa? PT A ini baru mempunyai pengendalian atas PT B itu pada tanggal 1 April dan bukan dari tanggal 1 Januari. Kemudian untuk dividen yang bagikan entitas anak sebelum akuisisi, itu akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Karena nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi ini sangat diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Sedangkan dividen yang bagikan pasca akuisisi oleh entitas anak ini akan diperlakukan sama, yang mana maksudnya di sini dividen itu akan menjadi milik pihak entitas induk dan juga pihak non pengendali atau pihak ketiga. Nah, sedangkan jurnal eliminasi untuk akuisisi pada periode interim ini, dalam proses konsolidasi laporan keuangannya, entitas induk mendapatkan laporan keuangan keauditan entitas anak itu untuk periode 1 tahun penuh, sejak awal tahun hingga akhir tahun, laporan keuangan tahunan. Sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi itu dalam laporan keuangan harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Adapun jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan dengan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Demikian juga dividennya, dengan dividen yang diumumkan oleh entitas anak sebelum tanggal akuisisi juga dieliminasi karena pada prinsipnya itu seluruh dividen entitas anak itu harus dieliminasi terlepas kapan dibagikan, baik itu pra maupun pasca akuisisi. Dan untuk pada pihak mananya itu pengendali atau non pengendali. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasi, kertas kerja konsolidasi ini antara akuisisi awal dan awal tahun dan interim itu pada prinsipnya sama saja, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun dan bukan hanya bagian dari pasca akuisisi saja. Oleh karena itu, bagian prakuisisi ini perlu dilakukan eliminasi, sehingga perbedaan kertas kerja antara akuisisi awal dan interim itu hanya terdapat pada jurnal eliminasi saja. Nah, baiklah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada anggota kelompok saya selanjutnya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bab 9 mengenai perdagangan internasional dan transaksi untuk valuta asing. Indonesia adalah negara dengan sistem perekonomian terbuka sejak dulu dan apalagi sekarang, karena sudah banyak kesepakatan yang Indonesia ikut menantangannya. Misalnya, masyarakat ekonomi ASEAN dan Indonesia juga tergabung dalam G20. Nah, dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka Indonesia itu harus siap untuk menerima atau menghadapi tantangan. Tapi tidak hanya tantangan, Indonesia juga dapat mengambil peluang dengan mengekspansi produk kita yang dulunya hanya sebatas pasar lokal menjadi pasar dunia. Selanjutnya, kenapa sih perusahaan di Indonesia itu harus melakukan interaksi dengan perusahaan yang ada di luar? Di sini ada 4 faktor yang memaksa Indonesia itu harus berinteraksi dengan perusahaan yang ada di luar.
Faktor yang pertama adalah kebutuhan bahan produksi atau pendukung produksi yang tidak tersedia secara alami di dalam negeri. 2. Pemasaran produk yang dihasilkan entitas. 3. Memperoleh sumber pendanaan yang baik. Hingga yang terakhir, hingga tujuan pengembangan entitas secara keseluruhan melalui transaksi-transaksi strategis di luar batas-batas negara. Melalui PSAK 10 Revisi 2010, pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana suatu entitas melakukan transaksi menggunakan valuta asing, baik pada saat pengakuan awal maupun saat pelaporan di akhir periode. Materi selanjutnya yaitu konsep mata uang. Ada 3 jenis mata uang yang digunakan untuk suatu entitas. Yang pertama ada mata uang fungsional, yakni mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Yang kedua, mata uang penyajian atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir ada mata uang asing, yakni mata uang yang digunakan selain mata uang fungsional. Menurut PSAK 10 Revisi 2010, dalam menentukan mata uang fungsional suatu entitas, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain merupakan mata uang yang pertama paling mempengaruhi harga jual. 2. Dari negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang jasa dari suatu entitas. Yang ketiga, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan. Dan yang kelima, penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Penjelasan sebelumnya mengenai mata uang fungsional, yakni mata uang yang berada pada lingkungan perekonomian utama dari suatu entitas. Contohnya, perusahaan Indonesia yang beroperasi di Indonesia maka menggunakan mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Namun, tidak semua perusahaan Indonesia itu menggunakan rupiah. Contohnya dalam kasus PT Garuda Indonesia (TBK). Sebelum tahun 2012, PT Garuda Indonesia menggunakan mata uang fungsional adalah rupiah. Namun, per tahun 2012, PT Garuda Indonesia mengubah mata uang fungsionalnya menjadi dolar Amerika Serikat. Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa transaksi untuk bahan baku dan aset-aset utama lainnya milik PT Garuda Indonesia ini lebih banyak menggunakan dolar Amerika Serikat. Jika suatu perusahaan memiliki operasi di luar negeri, maka mata uang fungsional dari operasi tersebut dapat berupa mata uang fungsional induk, mata uang lokasi tempat entitas berlokasi, dan juga mata uang ketiga. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai tukar. Dalam perkembangan sejarahnya, seluruh mata uang yang ada di dunia ini memiliki nilai tukar yang dikaitkan atau backup terhadap emas. Ini berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan Bretton Woods. Namun, pada tahun 1971, secara sepihak Amerika membatalkan kesepakatan dengan Bretton Woods sehingga nilai tukar yang dikaitkan dengan emas berakhir dan berubah menjadi bersifat mengambang, bebas, atau free floating. Maka saat ini nilai tukar mata uang yang ada pada perekonomian sebagian besar sudah menggunakan nilai tukar mengambang bebas atau free floating yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Jenis-jenis nilai tukar dalam standar akuntansi ada 3. Yang pertama course spot, yakni jenis nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk 2 hari kerja setelah perdagangan. 2. Kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga ada kurs forward, yakni nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah dilakukan. Materi selanjutnya adalah kuotasi dan perubahan nilai tukar. Terdapat 2 jenis nilai tukar. Yang pertama ada nilai tukar langsung atau direct exchange rate dan nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate. Nilai tukar langsung adalah jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Sedangkan nilai tukar tidak langsung adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang lokal. Salah satu indikator makroekonomi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategis baik dalam kehidupan perekonomian maupun suatu entitas usaha dalam sebuah negara adalah nilai tukar. Istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan nilai tukar mata uang yang satu dengan mata uang lainnya adalah mata uang menguat dan mata uang melemah. Lalu kapan sih mata uang itu dikatakan menguat dan melemah? Nilai tukar yang menguat atau apresiasi terjadi apabila jumlah mata uang lokal yang digunakan untuk
memperoleh satu unit mata uang asing itu lebih sedikit. Penguatan ini terjadi karena permintaan terhadap mata uang lokal itu lebih tinggi dibandingkan mata uang asing. Sedangkan nilai tukar yang melemah atau depresiasi terjadi apabila mata uang lokal yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing itu lebih banyak. Nah, pelemahan ini terjadi karena tingginya penawaran terhadap mata uang lokal dibandingkan mata uang asing dan rendahnya permintaan terhadap mata uang lokal. Salah satu dampak dari melemahnya mata uang itu produk-produk dari negara tersebut itu cenderung lebih murah, sehingga dianggap meningkatkan kekompetitifan dari barang-barang dan produk dari negara tersebut. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK 10 revisi 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa itu harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. 2. Transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Yang ketiga, transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Dalam PSAK 10 revisi 2010 mengenal istilah pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter. Pos-pos moneter adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dengan jumlah mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Pada pengakuan awal suatu transaksi menggunakan mata uang asing, PSAK 10 revisi 2010 mensyaratkan suatu entitas untuk mencatat dan mengukur transaksi valuta asing tersebut dengan menggunakan nilai tukar spot pada saat tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan untuk periode-periode selanjutnya, PSAK 10 revisi 2010 mengindikasikan dalam beberapa pos. Yang pertama, pos-pos moneter perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Yang kedua, pos-pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga, pos-pos non-moneter yang diukur menggunakan nilai wajar, maka perlu disajikan dengan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Jika terdapat selisih yang timbul dari penyelesaian, maka selisih kurs yaitu keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing tersebut akan diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya transaksi untuk penyelesaian pos-pos moneter. Kedua, selisih kurs diakui pada laporan laba rugi atau laporan komprehensif lainnya untuk pos-pos non-moneter tergantung pada keuntungan atau kerugian lainnya dilaporkan. Kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu transaksi dengan tujuan spekulasi. Pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni, suatu entitas sengaja melakukan jual beli valuta asing dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi nilai perubahan suatu mata uang. Aktivitas untuk transaksi dengan tujuan spekulasi diharapkan dapat menunjukkan dampak yang diperkirakan muncul atas laporan keuangan dari aktivitas spekulasi yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu transaksi ekspor. Apa itu transaksi ekspor? Transaksi ekspor adalah penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas terjadinya transaksi ekspor, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai transaksi impor. Apa sih itu transaksi impor? Jadi, transaksi impor adalah suatu kegiatan di mana perusahaan yang ada di Indonesia itu melakukan pembelian barang atau jasa kepada perusahaan yang ada di luar negeri. Misalnya, perusahaan yang ada di Indonesia melakukan pembelian terhadap perusahaan yang ada di Amerika. Nah, atas transaksi impor ini juga, suatu entitas itu memiliki kewajiban pembayaran terhadap perusahaan yang ada di luar negeri itu menggunakan mata uang asing atau di mana tempat perusahaan luar negeri itu berada.
Misalnya, perusahaan yang ada di Indonesia, dia menggunakan mata uang fungsionalnya itu adalah rupiah. Ketika ingin melakukan pembayaran atau pelunasan utangnya, dia harus menukarkan rupiahnya itu dengan dolar. Karena di Amerika seperti yang kita ketahui itu mata uang yang digunakan adalah dolar. Nah, perlu diingat juga untuk tujuan pencatatan laporan keuangan, di sini perusahaan tetap harus menggunakan mata uang fungsionalnya, yaitu misalnya Indonesia tadi yaitu harus rupiah. Oke, itu mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai transaksi impor. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Apa sih perbedaan antara transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya dengan transaksi impor yang saya jelaskan sebelumnya? Jadi terdapat perbedaan, yaitu kalau yang tadi itu ketika perusahaan ingin menyelesaikan kewajibannya atau membayar utang usahanya dengan perusahaan yang ada di luar negeri, di situ dia baru akan menukarkan mata uang fungsionalnya itu dengan mata uang yang digunakan oleh perusahaan luar negeri tersebut. Nah, sedangkan sedangkan transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya itu berbeda. Di sini perusahaan sudah memiliki atau sudah menukarkan mata uangnya dengan kurs asing sebelum transaksi impor itu terjadi. Nah, dapat diketahui kan perbedaannya apa? Kalau yang tadi ketika ingin melunaskan dia baru menukarkan, kalau yang ini dia sudah menukarkan terlebih dahulu, baru dia melakukan transaksi. Itulah perbedaan antara transaksi impor yang tadi dengan transaksi dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Nah, biasanya dalam kebutuhan ekspansi, perusahaan akan membangun cabangnya di luar negeri. Namun sebelum itu, dia harus membeli tanah atau bangunan yang ada di luar negeri tersebut. Nah, dalam hal ini misalnya perusahaan yang ada di Indonesia, dia ingin melakukan atau membuka cabang di Malaysia, maka sebelum itu perusahaan harus membeli tanah atau bangunan yang ada di Malaysia. Nah, biasanya dalam perolehan aset tetap ini ada dua model. Yang pertama model biaya historis, yang kedua model revaluasi. Nah, dalam model biaya historis ini biasanya pengukuran aset tetap itu dilakukan dengan biaya perolehan aset tetap. Jadi setelah itu biaya perolehan itu didenominasikan dari mata uang asing menuju mata uang fungsionalnya dengan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Namun pada saat tanggal pelaporan mata uang asing ini mata uang fungsional tadi didenominasikan menggunakan kurs spot yang penutupan. Nah, dari situ diperolehlah keuntungan atau kerugian. Yang kedua ada model revaluasi. Model revaluasi ini pengukuran asetnya itu menggunakan nilai wajar. Nanti apakah di akhir itu nilai wajar tanah itu mengalami kenaikan atau pengurangan. Nah, penjelasan yang terakhir dari saya adalah mengenai penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. Jadi penyajian dan pengungkapan ini sudah diatur dalam PSAK 10 revisi tahun 2010, di mana menyatakan suatu entitas perlu mengungkapkan yang pertama jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai PSAK 55 revisi tahun 2014. Nah, yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Jadi itulah penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing yang diatur dalam PSAK 10. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai transaksi impor dan transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Mungkin teman-teman jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.